Lanjut Pak Hermawan, yang tahapannya itu kemudian eh, lanjut nanti Ibu dan Bapak akan mengisi instrumen dan mengumpulkan data-data pendukungnya itu mulai hari ini sampai dengan tanggal 29 Oktober dan nanti akan di-upload di-upload di tautan yang sudah kami sediakan. Kemudian nanti di tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 itu kami akan mengolah hasil instrumen yang sudah Ibu Bapak isi. Kemudian nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 Ibu dan Bapak akan kami undang ke balai ke BMTI. Nah, siapa yang diundang? Yang kami undang itu hanya kepala sekolah, Ibu dan Bapak. Mohon maaf, kami memang anggarannya terbatas. Kemudian juga dari industri. Nah, industri pun itu tidak kami undang semuanya, itu kurang lebih hanya 20 industri yang kami undang yang kami pilih. Pertama memang karena dari sisi anggaran kami tidak mencukupi, kemudian dari kapasitas asrama ketika tanggal 2 sampai tanggal 4 November itu pun masih ada kegiatan Pak, pelatihan eta di menjadi ruang guru. BMTI sehingga kapasitasnya yang Pak, tersedia kayak hanya budak kurang lebih senapang sekitar nyalakan laptopnya di lemarinya, Pak. Di 160 dia we sabari orang. ieu lemari Nah, eta selain kegiatan wakasek anu tempat nyimpen Monet laptop ini, Bu busehat. dan Bapak, nanti saat Pinjem bersamaan juga bawa ke sini di ada bengkel bari kegiatan dari seminar abdi Kepala ya cek Sekolah aing geus ikut seminar. Teknik Energi Ya, Terbarukan. Saya Assalamualaikum. sudah mengidentifikasi bahwa kepala sekolah yang beririsan antara kegiatan dengan kegiatan PKS dengan kegiatan teknik energi terbarukan yang akan kami undang juga sama kepala sekolahnya itu hanya SMKN 2 Kota Bekasi. Sehingga nanti kami khusus untuk SMKN 2 Bekasi itu kami mengundang 2 orang dari sekolahnya. Kepala sekolah dan waka kurikulum karena nanti kegiatannya terpisah. Di kegiatannya untuk kepala sekolah di ONEP PKS, kemudian untuk yang waka kurikulum itu nanti di kegiatan teknik energi terbarukan. Mungkin dari saya itu yang bisa diinformasikan Ibu dan Bapak. Selain nanti dari kepala sekolah, industri, para kepala sekolah yang membuka program teknik energi terbarukan, juga mungkin nanti kami akan undang dari Direktorat Mitra Studi, kemudian dari Direktorat SMK, dan dari Dirjen Vokasi. Tentu saja nanti ketika pelaksanaan itu ada paparan-paparan dari direktorat sehingga rasanya tidak memungkinkan kalau pada hari itu juga Ibu dan Bapak diminta untuk mengerjakan monet ini, sehingga kami berinisiatif agar persiapan ini dilaksanakan sebelum kita melaksanakan monitoring dan evaluasi. Pada kegiatan itu juga nanti kami akan mengumumkan hasil dari hasil pengisian instrumen yang nanti Ibu dan Bapak akan isi. Intinya yang akan kami sampaikan nanti ketika mengumumkan hasil keterlaksanaan dari rencana kerja itu adalah berapa persentase efektivitas program PKS ini. Jadi secara mudahnya Bu dan Bapak nanti kami akan menghitung berapa jumlah kegiatan
atau program prioritas yang ada di rencana kerja sampai dengan akhir Oktober. Ini nanti akan kelihatan jumlahnya berapa banyak, gitu Pak ya, digabungkan untuk tiap sekolah. Kemudian berapa yang sudah terlaksana dan berapa yang belum terlaksana, sehingga nanti akan dengan mudah kita bisa mengambil persentase keterlaksanaan dari rencana kerja. Serta kami juga berharap nanti selain instrumen, Ibu dan Bapak, ada semacam testimoni ya di template itu, di sheet kedua kalau tidak salah. Nanti Ibu dan Bapak diminta untuk menuliskan terbuka ya tentang hasil-hasil apa yang secara signifikan dirasakan oleh Ibu dan Bapak terkait dengan perjanjian kerjasama dengan industri. Kemudian testimoni apakah program ini memang layak untuk diteruskan atau seperti apa. Mungkin dari saya cukup itu informasinya. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Mungkin sekarang saya kembalikan saja ke Pak Hermawan untuk lanjut ke pembahasan pengisian instrumen moneter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusmana. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja selanjutnya untuk mengenai template, deskripsinya, lalu bagaimana cara pengisiannya dan bagaimana pengoperasionalannya. Di sini sudah ada Bu Linda. Halo Bu Linda. Ya, dengar suara saya. Suara saya terdengar? Masuk Bu. Sudah? Terima kasih. Oke. Sudah? Saya, Pak Hermawan? Enggak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya mau menjelaskan tentang pengisian dan evaluasi rencana kerja. Mungkin Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah sambil melihat RK yang masing-masing sekolah, yang masing-masing RK punya Bapak Ibu, biar lebih penjelasannya akan lebih dimengerti ya. Jadi silakan Bapak Ibu melihat RK-nya masing-masing. Ini ada instrumen evaluasi rencana kerja, nanti SMK-nya diisi dengan SMK Bapak Ibu, dengan industrinya mana, nomor PKS SMK-nya berapa, nomor PKS industrinya berapa. Nah, di tabelnya untuk penomoran ya, sesuai dengan ruang lingkupnya. Ruang lingkup adalah yang di RK yang punya Bapak Ibu semua. Ini contoh ya, misalkan ruang lingkup yang pertama adalah penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ada juga yang sekolah yang menyebutkan nomor 1 itu ruang lingkupnya pemagangan siswa. Jadi dipersilakan sesuai dengan ruang lingkup yang Bapak di RK Bapak Ibu. Ya, nanti setelah ruang lingkup di RK itu ada yang namanya sebelahnya adalah prioritas kegiatan. Itu juga di copy pastekan dari RK ke template evaluasi ini. Ya, jadi nomor ruang lingkup kegiatan prioritas adalah dikopikan dari RK Bapak Ibu. Nah, di sini yang kami akan evaluasi adalah kegiatan prioritas yang secara jadwal dilaksanakan sampai dengan akhir Oktober 2023. Ya, di luar itu tidak usah
laporkan di format ini. Ya, jadi sampai kegiatan prioritas yang dijadwalkan dilaksanakan sampai dengan Oktober 2023. Ya, Bapak Ibu. Nah, misalkan saya contohkan mulai hanya di nomor 1, yaitu penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kegiatan prioritasnya ada 2. Yang pertama memetakan ruang lingkup materi, yang kedua pendokumentasian sekaligus penandatanganan pos. Nah, misal yang pertama memetakan ruang lingkup materi pelajaran. Nah, keterlaksanaannya seperti apa? Misalkan keterlaksanaannya di bulan September. Apakah sudah terlaksana? Bila sudah terlaksana, tinggal ditulis angka 1 di terlaksana. Nah, terlaksananya apakah sesuai dengan tujuan atau rencana semula? Bila sesuai, di kolom nomor 8. Tapi bila terlaksana tapi tidak sesuai dengan tujuan atau rencana awal, nomor 1-nya kita tulis di kolom 7. Ya, apabila tidak terlaksana, kita tulis 1-nya itu di kolom 6. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, bukti dukung ini hanya dituliskan bila Bapak Ibu mengisi di kolom 7 atau 8. Bila Bapak Ibu mengisinya di kolom 6 tidak terlaksana, otomatis bukti dukungnya tidak harus diisi. Ya, tapi bila Bapak Ibu menulisnya di kolom 7 atau kolom 8 terlaksana tapi tidak sesuai atau terlaksana dan sesuai, diminta bukti dukungnya harus diupload di mana, yaitu Bapak Ibu nanti membuat link G Drive untuk mengupload bukti-bukti keterlaksanaan kegiatannya. Kunjungan industri Nanti linknya silakan di copy paste di kolom bukti dukung. Harus tanyain dulu ya. Coba ke atas. Pak Hermawan tolong. Iya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan angka 1-nya di tidak terlaksana karena memang kegiatan prioritasnya tidak terlaksana, bukti dukung tidak berarti tidak ada. Tapi bila kegiatan prioritasnya terlaksana walaupun tidak sesuai ataupun sesuai, tetap bukti dukungnya harus dilengkapi, harus diupload di G Drive. Nanti G Drive-nya copy paste di kolom ini. Di toko, lagi di sekolah. Nah, untuk keterangan dan kendala itu mau di Bapak Ibu nulisnya di 1-nya di tidak terlaksana, pasti keterangannya boleh kendalanya apa, keterangannya kenapa tidak terlaksananya, kendalanya apa. Terlaksana pun tapi tidak sesuai berarti ada kendalanya, silahkan ditulis di keterangan atau dan di kendala. Begitu Bapak Ibu, dan seterusnya sampai selesai kegiatan prioritas yang dijadwalkan sampai akhir Oktober. Polanya seperti itu. Nanti di format ini yang berupa Excel silahkan nanti di-upload di link yang nanti disediakan oleh kami. Ya, jadi kalau template ini, yang Excel ini, nanti kami sediakan link untuk mengupload. Tapi bukti dukung, silakan Bapak Ibu buat linknya, upload di situ. Alamat G Drive-nya silakan tulis di kolom 5 atau di kolom dukung.
Itu saja Bapak Ibu untuk pengisian format evaluasinya. Jangan lupa nanti di penamaan filenya nama sekolah, lalu nama sekolah das bawah sesuai dengan judul template ini. Ke atas coba Pak Hermawan, scroll ke atas. Oh ya, oke. Jadi, nah ini kan judulnya form evaluasi K 2023, filenya penamaan filenya. Silakan nanti ditulis di save-nya, di save as SMK, identitas SMK, strip form evaluasi RK 2023. Seperti itu, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, mungkin ada penjelasan yang belum tersampaikan atau kurang jelas, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Izin bertanya Bu. Izin bertanya Bu. Ya, silakan dengan Saya Irwan Bu dari SMK Laboratorium Global dari Kabupaten Bekasi. itu ya, suaranya agak double ya. Suaranya double Pak. Kurang jelas. Halo, bisa didengar optimal Bu? Masih double Bapak. Tapi coba tidak apa-apa. Coba apakah tujuannya bisa pertanyaannya bisa didengar dengan jelas. Silakan Bapak. Saya Irwan dari SMK Laboratorium Global Bu, Kabupaten Bekasi. Mohon maaf sebelumnya saya baru ikut bergabung nih karena tadi persiapan untuk pulang sekolah dulu peserta didik saya. Yang mau saya tanyakan pertama, ini format ini saya dapatnya dari mana untuk saya nanti mengisi? Karena memang baru hari ini saya ikut Zoom. Yang kedua, saya ini Bu sebetulnya mau menyampaikan apa yang menjadi kendala di lapangan ya, karena saya juga kan wakil kepala sekolah bidang hubungan industri. Kabupaten Bekasi itu kabupaten dengan jumlah industri terbesar Bu, Asia Tenggara katanya. Tapi fakta di lapangan ketika saya yang memang sekolahnya domisilinya di Kabupaten Bekasi itu untuk penjajakan industri, penjajakan kerjasama terkait dengan PKL, magang dan lain sebagainya itu menemui kendala. Bahkan yang sangat lucunya menurut saya lucu Bu. Lucu setiap saya merapat atau ke perusahaan untuk mengadakan pengajuan program kerja lapangan atau prakerin, itu jawaban dari perusahaan kami tidak pernah menerima PKL Pak. Nah itu mungkin ini mohon bantuan nanti dari guru, ini keluhan saja sih Bu. Sebetulnya mungkin yang dirasakan dari sekolah-sekolahnya juga sama Bu. Makanya melalui dengan adanya Zoom ini harapan saya bisa mungkin terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dan juga beberapa sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi bisa ditangani secara solusinya seperti apa. Karena lucu menurut saya ketika ada satu industri multinasional dia mengatakan perusahaan kami tidak pernah menerima anak PKL gitu. Lah, ini koordinasinya antara Kemenperin dan dengan Kemendikbud seperti apa kan begitu Bu ya. Jadi itu mungkin dua poin yang mau saya sampaikan. Pertama terkait dengan format instrumen evaluasi rencana kerja ini saya bisa download atau dapatnya dari mana. Kemudian terkait dengan keluhan saya Bu di hubungan industri terkait dengan penjajakan kerjasama baik itu yang sifatnya pemagangan, prakerin atau mungkin teaching factory Bu. Itu saja, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi identitasnya saya tidak terlalu dengar karena memang tadi suaranya tidak terlalu jelas. Mohon maaf Bapak, mungkin memang pertanyaannya
untuk saat ini JOM ini adalah untuk menindaklanjuti tentang pelaksanaan kemitraan antara SMK dan industri yang MOU-nya sudah ditandatangani. Mohon maaf Bapak bekerja sama dengan industri mana? Yang sudah berjalan dengan PT Komatsu Indonesia, Bu, itu sudah berjalan sampai dengan saat ini dan memang secara dokumen maupun itu sudah berjalan kita gitu. Tapi kan untuk penempatan Pak Kerin, magang itu kan kita butuh rekanan banyak juga kan Bu, karena memang untuk keterserapan lulusan daripada standar lulusan harus bisa terserap di dunia industri. Nah, kita kendalanya seperti itu Bu. Itu sih Bu sebagai gambaran. Jadi yang tadi Bapak katakan industrinya tidak menyatakan tidak menerima magang, belum melaksanakan MOU dengan sekolah Bapak ya? Belum. Justru dengan adanya ini sebetulnya menjadi masukan juga nih antara Kemenaker, Kemenperin, Kemendikbud gitu ya Bu ya, supaya ini kayak biar sinkron semua gitu Bu. Karena kan itu aja sebetulnya yang jadi menurut saya agak lucu gitu Bu. Itu aja, jadi ada sebuah perusahaan multinasional gitu yang domisili di Kabupaten Bekasi, kita bersekolah di domisili Kabupaten Bekasi, ketika kita mau mengajukan untuk PKL aja jawabannya demikian, kan lucu Bu. Gitu, ini sinkronisasi dan koordinasi di pusatnya seperti apa kan begitu Bu. Itu aja Bu. Baik Pak. Kalau memang begitu sarannya akan ditampung Bapak. Dari Pak Kusmana ada yang mau ditambahkan untuk menanggapi yang ini? Soalnya kalau yang untuk tadi kalau untuk nanti form instrumen ini nanti kami share di link yang telah kami sediakan. Tapi untuk pertanyaan kedua, bagaimana peran pemerintah, peran kami dalam kerjasama industri ini, Pak Kusmana ada yang mau ditambahkan? Ya tadi Pak Irwan ya. Irwan terima kasih ya. Betul. Atas masukannya. Ya kami akan coba. Pak Irwan kalau misalnya kami bisa dibantu, kami juga boleh dapat kontak personnya lah di industri misalnya kalau Bapak punya ya. Kami juga nanti sama-sama untuk melakukan pendekatan. Nah, terus terang saja memang Pak, kami juga berkali-kali masuk ke kawasan industri ya, tapi ya tidak semudah yang kita bayangkan walaupun kita masuk dengan WhatsApp-nya Kemendikbud, bahkan kami juga menggandeng dinas Disperindag Provinsi dan juga Disperindag kabupaten kota Pak untuk bisa masuk ke industri-industri. Jadi kalau ada di kawasan industri ya intinya kami akan coba untuk mencoba ke banyak mungkin industri-industri yang bisa mau ya bermitra dengan SMK-SMK, apalagi SMK-SMK di kawasannya, di sekitar kawasan. Ya mungkin itu Pak Irwan ya. Kami terus mencoba untuk melakukan pendekatan dengan industri, mendorong mereka supaya bisa bermitra dengan SMK-SMK sekitarnya. Nah kalau misalnya Pak Irwan juga ada nomor kontak, itu bisa dikirim ke kami Pak lewat grup, nanti kami yang mencoba untuk melakukan pendekatan. Kami juga pasti akan menggandeng dari industri ya, Disperindag Provinsi maupun Disperindag Kota atau Kabupaten supaya bisa lebih mulus gitu masuknya nanti. Itu saja mungkin Pak. Ya, baik Pak. Sedikit informasi saja Pak. Kan begini Pak, bahwa sekolah kami kan memang beberapa tahun kebelakang ini kan kita dapat bantuan dari Kemenperin Pak berupa unit mesin yang tujuannya untuk supaya SMK kami itu bisa berproduksi baik itu chip factory maupun dan lain sebagainya Pak. Cuma kan kalau berdasarkan yang pengalaman sudah kita ketika perusahaan tersebut memberikan unit mesin kepada kita, kemudian produknya mereka juga secara
kuantitinya lagi turun. Nah, kita kan secara kelembagaan sekolah ini supaya mesin bisa berjalan secara optimal dan juga mengkaryakan, memberdayakan peserta didik kita. Itu kan perlu tekanan perusahaan-perusahaan lain yang memang mungkin secara produk bisa dikerjakan di perusahaan di sekolah kita gitu kan. Sebagai informasi saja Pak, sekolah kami kan setiap pulang sekolah anak kami itu kita karyakan untuk membuat sebuah produk dari perusahaan gitu. Nah, karena memang perusahaannya masih sedikit yang bermitra dengan kita, jadi optimalisasi daripada kita punya mesin itu belum optimal, belum maksimal Pak penggunaannya. Harapannya kan dengan kita sounding datang ke perusahaan, selain daripada kita menawarkan kerjasama prakerin, pemagangan, dan juga ada mungkin bisa jadi produksi unit produksi yang bisa kita kerjakan di sekolah kita, betul itu. Tapi kembali lagi, jangankan untuk berbicara lebih jauh terkait dengan unit produksi, factory, pelaksanaan implementasi di lapangan itu sangat-sangat terjadi Pak, bahwa ada perusahaan, mohon maaf Pak, kami tidak menerima PKL. Jadi saya ini yang mau saya suarakan, mungkin sebagian teman-teman kami di Kabupaten Bekasi, terutama sekolah-sekolah yang baru merintis gitu Pak, terkait dengan penempatan PKL juga sama Pak, menemukan kendala. Di sisi lain, Kabupaten Bekasi yang notabene dengan industrinya lumayan besar menjadi magnet Pak bagi sekolah-sekolah di luar Kabupaten Bekasi pun sama Pak gitu. Jadi di satu sisi kami secara kelembagaan ketika mau membangun relasi dengan industri kita juga ada kendala. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang di luar Kabupaten Bekasi ketika mereka mau membangun kemitraan dengan industri yang ada di Kabupaten Bekasi? Dengan fakta yang saya temukan bahwa saya sekolah di Kabupaten Bekasi aja susah gitu. Nah, ini masukan aja sebetulnya Pak. Harapannya dengan saya suarakan ini bisa menjadi perhatian bahwa ke depan ini menjadi PR bersama Pak gitu Pak. Jadi jangan sampai kita mengadakan Zoom, program dan sebagainya, tapi implementasi di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pak. Ini suara kami Pak, suara khususnya dari saya Pak, SMK yang ada di Kabupaten Bekasi. Begitu Pak. Mohon maaf ya Pak. Mohon izin. Baik, kami nangkep Pak. Boleh. Irfan, kami nangkep ya sudah. Oke, walaupun ini ya hal yang kita bahas sekarang ini sebetulnya ya, tapi saya anggap itu masukan, informasi bagus. Nanti kita coba untuk bareng-bareng. Monggo, tadi siapa Pak yang mau Kasih masukan. ya? Pak Sutikno ya, silakan Pak. Iya. Baik, makasih. Menanggapi dari teman kita tadi Pak Edukasi Pak ya. Halo. Ya, silakan Pak Sutikno, silakan. Tolong di mute Pak Yadi. Ya, oke Pak silakan Pak Sutikno. Yang di Bekasi. Ya. Menurut hemat kami, kalau ada perusahaan yang kami tidak pernah menerima PKL gitu Pak ya, atau magang gitu ya. Nah, itu sebaiknya kita kerjasama dengan Depnaker wilayah Kota Bekasi. Jadi ada minta rekomendasi dari Depnaker Bapak. Itu mungkin bisa membantu. Itu kayak kami di Depok juga sama seperti itu, kita kerjasama ya, minta rekomendasi di Depnaker. Kan kita punya BKK kan, ada nggak BKK di Bekasi? Nah, jadi BKK dengan Kemenaker kita lakukan kerjasama yang isinya nanti perjanjiannya atau katakan isi rekomendasi itu agar perusahaan X atau apapun lah di wilayah Bekasi bisa menerima anak untuk praktrin. Karena apa? Karena kan emang sekolah tanggung jawab kita sekolah, masyarakat termasuk perusahaan kan gitu. Itu masukan aja ya Bapak ya. Makasih. Ya, makasih Pak Tikno masukannya. Ini yang sudah ada raise hand lagi. Ini buatan Rudi ya kemarin ya. Masih ada yang raise hand tadi, Pak Hermawan? Saya tadi ngelihat ada. Saya Pak Mas Pur Pak. Oh, silakan. Saya kira sudah pegel Bapak tadi angkat tangan terus. Silakan Pak.
Akan Pak Maskur. Ya, saya Mas Pur, Pak. Dari Maskur. Pur, Pak, dari SMK STI PGRI 11 Serpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya langsung curhat nih, Pak. Langsung curhat saja bahwa beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah seminggu yang lalu, kita sudah dikirimi link ya untuk mereview ya Pak ya kegiatan kemitraan kita dengan industri. Nah, di situ kami sudah kirim dan alasan yang kami kirim itu memang itu bukan diada-adakan, memang itu kenyataannya. Seperti kegiatan penyelarasan kurikulum ya yang kami sudah buatkan rencana kerjanya di fasilitasi kemitraan dengan industri itu ternyata selaras dengan kegiatan yang mesti kami laksanakan pada kegiatan SMKPK itu reguler lanjutan seperti itu Pak. Nah, jadi hampir semua kegiatan-kegiatan yang kami sudah rencanakan di RK itu terkendala dengan kami kewajiban untuk melaksanakan kegiatan SMKPK lanjutan reguler tahun 2023 seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua, dalam setiap kegiatan tentunya tidak bisa kalau kita tidak didukung oleh biaya. Walau dari kegiatan SMKPK ini memang tidak disupport ya untuk memfasilitasi guru-gurunya dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kami kan dari sekolah sebagai komite itu kan dari sekolah swasta ya sedikit banyaknya yang memberikan fasilitasi, kemudian ada semacam uang haringan, kemudian ada uang kegiatan kepada guru-guru kami. Dan ini kelihatannya bebannya bisa cukup besar ketika kemudian kami melaksanakan kegiatan RK atau rencana kerja dalam kemitraan ini begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk ke depan ya paling rencana kami yang bisa dan mungkin untuk dilaksanakan, kami akan coba bangun komunikasi dengan PT Trijaya Teknik itu yang kemitraan dengan kami untuk sama-sama melaksanakan program rekrutmen tenaga kerja seperti itu Pak. Adapun untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya sepertinya kita memang masih konsentrasi di kegiatan SMKPK Pusat Keunggulan Reguler sampai akhir November seperti itu. Saya kira itu Pak yang menjadi curhat kami ya, mudah-mudahan bisa ditampung ya, dan kemarin kami pun sudah mengisinya, alasannya itu tidak kami buat-buat, memang begitu real adanya. Selain itu juga memang SDM guru-guru kami ya tidak banyak sebagaimana mungkin sekolah-sekolah lain jumlahnya lebih banyak daripada kami ya. Untuk teknik pemesinan yang mana yang diterapkan begitu, memang jumlah gurunya juga tidak banyak, SDM-nya juga tidak banyak. Saya kira itu Pak yang menjadi curhatan yang kami kepada BMTI seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, fokus maksudnya kita supaya waktunya tidak terlalu lama-lama ini Pak ya, mohon maaf kita fokus saja dulu ke rencana kerja yang sudah kita buat Pak ya sebelumnya. Adapun masukan-masukan tetap kami tampung, apapun alasannya silahkan. Kalau tadi Bapak mengatakan fokus ke SMKPK, monggo ya dicantumkan saja di sana. Ini juga masukan nanti buat kami Pak terkait dengan kegiatan-kegiatan program PKS yang Ibu dan Bapak barangkali masih ada hal yang ditanyakan terkait dengan tadi teknis pengisian instrumennya. Ini persilahkan. Lagi Pak, instrumennya nanti dikirimkan di grup ya Pak?
kami sudah kasih Pak tautannya di grup, sudah ada untuk menguploadnya, sudah ada tautannya, tinggal di. Nah, tapi terkait tadi bukti pendukung Pak, kalau itu dibuat di Google Drive masing-masing. Nanti Google Drive tautannya dikirim lewat grup saja, lewat grup. Nah, di POM pun sudah ada, di POM-nya tautan Bapak menyimpan itu kan bikin ya masing-masing Google Drive-nya. Kemudian nanti dikirim tautannya saja. Nah, yang tadi ada form 1, form 2-nya, Ibu dan Bapak, ini juga di sheet yang keduanya, ini juga tolong diisi ya. Coba form 2-nya ditampilkan. Jadi kira-kira ini dampak ya, yang sudah Bapak rasakan terkait dengan rencana kerja itu apa saja. Ini hanya contoh saja, Ibu dan Bapak. Jadi kalau ini tidak sesuai dengan ruang lingkup yang ada di rencana kerja sekolah, ya tinggal diganti saja. Kemudian tadi juga saran ya Ibu dan Bapak, nah, tadi dari Pak Sutikno misalnya ada saran, masukan Pak, bagus, nanti kami coba untuk tindak lanjuti terkait naker ya. Kami selama ini memang belum pernah melibatkan naker yang sudah kami ajak kerjasama ke industri itu dari Disperindan. Tapi tadi masukan dari naker, kami akan coba melakukan pendekatan ke Disnaker, baik itu provinsi maupun yang kota-kota. Pak dari SMKN 1 Balongan, Pak siapa ini ya? Saya kurang tulisannya. Kau Pak. Silakan Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Salam. Kebetulan ini Pak, saya melanjutkan humas baru Pak. Ini sudah ada memang yang MOU yang difasilitasi oleh BMTI ya Pak ya. Ada 5 kurang lebihnya, Japati, Koret, terus sama Cyberglass, Envirotool, ya Envirotool itu. Nah kebetulan ada yang contoh yang saya tanyakan tuh, ada yang misalkan contoh di pengiriman magang peserta didik siswa kita belum tercapai, kan memang realnya seperti itu. Memang pada kolom keterangan yang form lama itu Pak untuk dipindahkan memang belum terlaksana itu Pak, belum terlaksana karena memang tidak ada minat, belum ada minat di luar daerah karena rata-rata masih di area wilayah 3 Cirebon Pak PKL-nya kami gitu. Nah itu kan perlu tadi yang sama Ibu apa itu kan alasannya harus mengirim Google Link, kita harus beralasan apa, memang hanya keterangan belum ada minat itu Pak, masih belum paham itu Pak. Kan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalau misalnya tidak terlaksana, ya Bapak tidak perlu memberikan bukti apapun, ya cukup di situ di kolom keterangan Bapak cukup isi keterangannya apa. Nah mungkin kalau tidak terlaksana berarti kan kemungkinan ada kendala-kendala, keterangannya apa, kendalanya apa. Tapi kalau misalnya ya cukup keterangan saja ya sudah, tidak apa-apa. Misalnya tidak terlaksana keterangannya ya tidak ada siswa yang berminat untuk PKL, udah cukup seperti itu, tidak perlu ada dokumen pendukung segala macamnya Pak. Tapi kalau terlaksana ya Pak ya, ini misalnya terlaksana, pasti Bapak punya dokumen pendukungnya, paling tidak surat misalnya pengantar siswa ke industri kah gitu Pak ya. Siapa? Atau ya misalnya atau ada laporan PKL siswa kah. Nah, ya, berarti ditempuh dari awal sampai akhir itu bukti fisiknya itu ya Pak, diupload gitu ya Pak. Gitu, iya Pak, ya. kalau terlaksana sesuai siap. Ya sesuai gitu Pak ya. Oh, ya, kalau siap, tidak Pak. Terima terlaksana tidak usah, cukup di keterangan saja Bapak masukkan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Silakan Ibu dan Bapak, masih ada lagi yang ingin disampaikan. Jadi sebetulnya instrumen itu sebetulnya bisa langsung Ibu dan Bapak ngambil dari RK-nya yang sudah ada, tinggal ditambahin saja di situ kolom-kolom yang
bukti pendukung ya, kemudian keterlaksanaan, keterangan boleh seperti itu, atau isi yang ada di RK Bapak itu dikopikan ke sini. Mana silakan pilih mana yang paling mudah untuk dikerjakan. Kalau menurut saya sih yang paling gampang ya tinggal Bapak tambahkan kolom-kolom saja di kanannya. Kan sudah ada filenya Pak ya. Ruang lingkup sudah ada, kegiatan prioritas sudah ada, tinggal ditambahkan di situ kolom keterlaksanaan dan keterangan dan kendala. Mungkin bisa seperti itu, bisa lebih. Ya, tapi ya monggo silakan, nanti kan untuk teknis Bapak pasti melibatkan timnya lah di SMA. Dari SMN 1 Gunung apa ini, Gunung Guru apa Gunung Putri? Enggak kelihatan teksnya, silakan. Gunung Guru silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya ingin menanyakan yang di link Bapak share ya Pak ya, di kolom chat itu kan ada pertanyaan mengenai formulir monitoring dan evaluasi perjanjian PKS dengan industri ya Pak ya. Nah, di bawahnya kan Pak ada nomor PKS sekolah dan industri. Apakah itu link ini untuk satu industri atau semua industri masuk di sini gitu Pak? Untuk satu untuk satu PKS Pak. Oh ya, berarti nanti buka link lagi ya Pak ya untuk kontaknya. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak. Kalau SMKN Gunung Guru itu kan ada 19 ya, PKS. Jadi ada 19 link nanti yang Bapak kirim. Ya baik, ada lagi, silakan. Ibu Bapak yang masih ingin bertanya terkait instrumen. Sudah, Bapak Ibu. Mengingatkan lagi ya Bapak Ibu, rencana yang nanti direview dievaluasi ini adalah yang jadwal pelaksanaannya direncanakan sampai Oktober 2023. Itu ya Bapak Ibu. Jangan lupa ada form 1 dan form 2 atau sheet 1 dan sheet 2 mohon diisi dengan lengkap. Tautan G-Drive untuk bukti dokumen keterlaksanaan silakan copy paste di kolom nomor 5 di bukti dukung. Silakan copy paste di situ. Surat undangan ataupun foto kegiatan atau daftar hadir. Di situ bila Bapak Ibu memang rencana kegiatannya terlaksana. Kalau tidak terlaksana, bukti dukung boleh dikosongkan saja. Pengiriman terakhir sampai Jumat tanggal 27 Oktober. 29. Sudah 29. 29 sampai 29 Oktober 2023. Tapi lebih cepat lebih baik Bapak Ibu ya, biar kami nanti mengolahnya lebih cepat juga. Sudah Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Izin Bu, bertanya Bu. Baik Pak, silakan. Izin bertanya Bu, di SMK Muhammadiyah Kisting Bu. Silakan. Baik. Ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, Waalaikumsalam. kami pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh industri pasangan kami. Pelatihannya waktu itu dilaksanakan secara online. Jadi judul pelatihannya adalah pemasangan radio internet waktu itu. Sudah beberapa bulan yang lalu Bu. Cuman ketika kami mau membuat laporan itu, kemudian di sana ada bukti pendukungnya. Mohon maaf Bu, kami kayaknya kehilangan jejak dari videonya itu Bu. Itu kami harus seperti apa?
Karena kayaknya kami sendiri juga tidak merekodnya karena waktu itu hanya posisi online, jadi ya kami hanya mengikuti pelatihannya saja. Jadi kami tidak punya bukti untuk dijadikan bahan pendukungnya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sama sekali ya Bapak screen capture, karena kan biasanya Bapak Ibu guru ada jurnal harian seperti kami juga ya. Tidak ada Pak. Nah, ini kebetulan kami lagi komunikasi sama teman kerja di sini. Siapa tahu pernah merekodnya atau pernah screenshot itu. Cuman seandainya memang tidak ditemukan, karena mungkin sudah berapa bulan yang lalu ya, sudah 3 bulan yang lalu mungkin. 2 atau 3 bulan yang lalu. Nanti kalau misalkan ketemu bisa kami lampirkan sebagai bukti pendukung. Cuman kalau tidak ketemu itu yang kami tanyakan di situ, bukti pendukung kami tidak ada. Baik, berarti di rencana prioritasnya ada kegiatan pelatihan, kemudian terlaksana secara daring, cuman untuk bukti dukungnya tidak terekam gitu ya Pak ya? Iya. Kemungkinan besar tidak ada bukti dukungnya, tidak terdokumentasi. Iya. Bapak katanya ada pemberitahuan lewat WhatsApp atau lewat media online lainnya, cukup di screenshotkan yang itu. Misalkan undangan, kegiatannya akan berlangsung tanggal sekian sampai tanggal sekian. Mohon Bapak Ibu join. Oh ya. Misalnya. Coba nanti kami cari itu. Nah, boleh di. Kalau undangannya, ya undangan dulu memang pernah ada, cuman berada di HP, karena kami sering menghapus dokumen yang sudah sekian waktu kami hapus karena penuh, memorinya penuh. Tapi nanti coba kami telusuri lagi, Bu. Dari industri mana Pak? Industrinya PT Skyline swasta. Oh, Skyline ada di sini Pak. Sedang ada pelatihan dari Bisa, Pak. Skyline. Pak Ismail nanti. Oh iya. Dari ya Pak ya. Dengan SMK Muhammadiyah Gisting. Muhammadiyah Gisting ya. Iya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Ini yang raise hand kok jadi banyak lagi. Tadi sudah selesai. Silakan. Pak Bungkar yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Bungkar, Ketua PKK dari SMK Pancakarya. Yang ingin saya tanyakan Ibu, pertama itu narahubung. Narahubung itu kan ada 2. Satu itu siapa, yang keduanya siapa. Kemudian MOU yang kerjasama dengan BMTI itu saya ada 2 ya, Skyline dengan Cyberlab. Nah, yang kedua ini belum menjalankan kerjasama gitu loh Bu, cuma ada MOU-nya. Kemudian untuk berkas-berkas yang lain, kebetulan saya tidak memvideokan, hanya ada daftar peserta dengan chat WA dari beberapa HRD dan foto kegiatan. Apakah itu yang harus diupload atau bagaimana? Seperti itu Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Engkar. Untuk narahubung yang mana ya Bu? Yang tadi di ini Bu, Google Form ada narahubung 1, narahubung 2 kayak kalau nggak salah untuk upload dokumen deh. Oh. Narahubung 1, cuma 1 orang Bu. Enggak, Itu kayaknya yang ada dari 1 Bu. Coba di share lagi Pak Hermawan. Sambil kontak person ya Pak. Tampil. Silakan Pak Hermawan dijelaskan. Masih ada nih Pak, fix 1, fix 2. Yang mana Bu? Itu siapa ya? Nah, nama PIC, jabatan PIC. Nama PIC orang siapa namanya, lalu PIC-nya, jabatan PIC dia sebagai apa?
nomor WhatsApp-nya berapa yang Ibu kontak dari pihak industrinya. Ini maksudnya ini perusahaan ya Pak? Iya, Bu. Pihak perusahaan. Terus apakah pihak perusahaan ini yang bekerja sama dengan kita, bukan yang diberikan oleh BMTI yang 2 perusahaan tadi, atau bagaimana Pak? Ibu kan bekerja sama dengan mana saja Ibu kalau boleh tahu? Saya banyak Pak, dengan Mitsuba, dengan Ibu Gajah dari SMK? Tunggal, SMK Pancakarya, Kota Tangerang. Pancakarya Tangerang itu yang kami fasilitasi kemarin itu dengan 2 industri dari PT Skyline dan PT Cyberlabs. Ya, betul. Hanya 2 yang kami fasilitasi kemarin, Cyberlabs dan Skyline Teknasta. Ya. Jadi Tapi- nanti Ibu 2 kali mengupload, yang pertama itu yang Skyline, nanti Ibu mengupload lagi untuk yang Cyberlabs-nya. Jadi Ya. ada 2 kali upload. Jadi perusahaan yang diberikan oleh BMTI ya, bukan perusahaan yang ada yang kerjasama dengan sekolah kan? Yang dimaksud. Betul, hanya perusahaan atau industri yang dikerjasamakan di program fasilitasi kemitraan tahun 2023 ini, Bu. Kalau belum ada kerjasamanya bagaimana Pak? Dua-duanya ini belum ada sama sekali. Yang mana? Baru Yang Skyline dan hanya MOU Cyberlabs aja. ini? Baru hanya MOU aja. Jadi untuk tindak lanjutnya belum ada sama sekali. Rencana kerjanya kan sudah Ibu tanda tangani kan? Iya, iya. Antara pihak sekolah dan pihak industri. Tidak terlaksana, Bu. Kan bilang tidak terlaksana gitu. Belum. Belum sama terlaksana. sekali. Iya. Sampai hari Iya. ini sama sekali baru ada MOU. Tetap di rencana kerja itu yang di template evaluasi yang di sini berarti kan nanti checklist tidak terlaksananya. Ya. Keterangannya kenapa belum terlaksana, kendalanya apa, itu silakan Ibu isi. Baik Pak. Baik Pak. Ya, Ya. baik Bu. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Kat. Untuk selanjutnya tidak kelihatan Bu. Silakan dengan Pak yang bertanya tadi yang sudah Raisen. Ya, saya ingin bertanya Bu. Saya dari Yang SMK Perkasa 2 Sumedang, silakan. ya. Saya udah kerjasama dengan perusahaan dan MOU-nya juga sudah ditandatangani. Tetapi perusahaan itu tidak terdaftar yang ada di BMTI. Gimana Bu caranya? Oh, Bapak, mohon maaf. Ya, ini Monet fasilitasi ini dilaksanakan untuk program-program MOU yang difasilitasi oleh BMTI di tahun 2023. Ya, yang kemarin kalau tidak salah Mei, dan di Indramayu itu sekitaran Mei juga ya. Ya, jadi untuk di luar industri-industri di luar yang difasilitasi oleh BMTI tidak termasuk di yang harus Bapak Ibu review di form evaluasi ini. Itu Bapak. Oh, kalau yang dari SMK Perkasa 2 daftarannya kemarin kan udah mengirimkan sekitaran 5 perusahaan. Betul. Di BMTI itu cuma ada 2. Dua, iya. Berarti yang 2 itu Bapak. Oh, Enviro dengan Astra Daihatsu ya Bapak. oh iya. Betul. Jadi hanya 2 Bapak nanti. Sesuai dengan yang difasilitasi oleh BMTI. Begitu Ya, Pak. terima kasih Bu. Sama. Silakan Pak Hermawan, share screen-nya ditutup jadi nggak kelihatan yang raise hand. Dengan dari SMKN 1 Arahan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya Ibu, ini mungkin lebih ke berkas dokumen MOU. Kebetulan pada saat tanda tangan di BNT kita kan kerjasama dengan PT Hexagon. Iya. Kebetulan industrinya itu berhalangan hadir, kalau nggak salah tuh pamit pulang duluan sehingga belum ditandatangani oleh industri, sehingga berkas itu
simpan dulu di BMTI, intinya begitu. Nah, sampai saat ini kita belum dapat Bu berkas hasil MOU tersebut. Oh, itu ya dari SMKN 1 Arahan Ya, yang betul. Hexagon belum mendapatkan dokumen Berkas bila ditandatangan. dokumennya betul itu. Oh, Itu untuk SMKN 1 Arahan selain dengan Hexagon dengan siapa lagi Pak? kalau yang difasilitasi dengan BMTI hanya itu aja Bu. dengan Hexagon doang. Ya. Dicoba dulu ya Pak, kami sedang dicari untuk SMKN 1 Arahan dengan Hexagon. Ditunggu ya Pak Kuliah. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya ya Bu. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya dari SMKN 2 sudah ya, SMKN Perkasa 2 Sumedang sudah ya tadi ya? Sudah. Sekarang SMK Negeri Situraja. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Negeri Situraja. Untuk ini Bu, saya mau bertanya itu di evaluasi. Nah, di sana kan di RK kami itu jadwal guru tamu itu kan bulan November. Cuma rencana pelaksanaan itu karena ada diskusi lagi dengan pihak Cyberlab-nya, jadi dilaksanakannya itu pada bulan Oktober. Itu nggak apa-apa berarti Bu ya? Silakan Pak, berarti keterlaksanaannya di bulan Oktober ya? Betul. Sudah terlaksana sekarang atau? Rencananya besok Bu. Oh, iya. Jadi boleh Pak, jadi karena itu memang walaupun jadwal rencana penjadwalannya di November, karena keterlaksanaannya di Oktober, boleh dimasukkan ke form evaluasi itu. Baik Bu, Ya, terima kasih. Sama-sama. Terakhir dari Pak Irwan Gustiawan. Atau sudah tadi, belum ya? Pak Irwan? Baik, Ibu. Bertanya Bu, bertanya Bu sekarang ini terkait BMT ini Bu ya. Pertama SMK Laboratorium Global sejauh yang saya ketahui baru dengan PT Trijaya Teknik saja Bu yang difasilitasi oleh BMTI ya Bu ya, untuk sudah ada MOU-nya. Nah memang pertanyaan saya nih yang pertama, SMK ini kan karena saya baru nih Bu, baru di Hubin ini Bu ya. SMK saya, SMK Laboratorium Global yang ber-MOU dengan yang difasilitasi oleh BMTI ini beberapa perusahaan selain Trijaya Teknik, apakah ada lagi Bu? Nah, kemudian yang kedua saya mau sampaikan bahwa memang terkait dengan kerjasama yang sudah dijalankan dalam MOU, yang tertuang dalam MOU belum terlaksana Bu dengan PT Trijaya Teknik. Demikian, karena memang apa? Karena berkali-kali saya hubungi tapi pasif ya Bu ya, tidak, dan slow respon gitu Bu. Nah ini masukan juga nih dengan Bu Nisa kalau saya tidak salah, saya dapat kontaknya Bu Nisa ya, Bu Nisa dari PT Trijaya Teknik. Saya membangun komunikasi tapi terkesan pasif Bu, artinya slow respon juga gitu. Makanya ini masukan, dan juga ini kan berdampak kepada format yang nanti akan saya isi Bu, format evaluasi yang Ibu kirimkan ini. Begitu Bu, itu saja paling Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Irwan, terima kasih. Jadi kalau yang difasilitasi BMTI dari putus-putus, kenapa ya? Padahal pakai sinyal yang sama. Jadi dengan SMK Laboratorium dengan Trijaya Teknik ya Pak ya, Pak Irwan. Baik, dan tidak ada yang sudah terlaksana atau tidak ada sama sekali yang direncanakan sampai Oktober? Belum ada sama sekali Bu. Terakhir saya bangun komunikasi 18 Juli, ketika itu saya bertanya hanya sebatas sore Pak dan iya Pak saja. Padahal apa yang menjadi saya tindak lanjut ini sudah saya tanyakan, tapi cuma jawabannya seperti itu aja. Ini masukan saja sih sebetulnya Bu, gitu. Supaya saya malah tadi dapat informasi kalau memang tidak salah, dan koreksi juga kalau saya salah, tadi ada dari Serpong tuh kayaknya sudah mulai ada rekrutmen dari Trijaya Teknik gitu ya. Maka sementara ini kan lokasi perusahaan di Karawang, saya kan di Bekasi.
lebih dekat ke Bekasi sebetulnya ketimbang ke Serpong. Ini masukan saja, tapi ya tadi saya bilang slow respon gitu Bu. Mohon arahannya dan informasinya. Ini buat masukan bersama saja. Demikian Bu. Baik, jadi silakan nanti ditulis di kolom keterangan dan kendalanya ya Pak ya, kendala-kendalanya. Jadi nanti kami bisa tindak lanjut. Yes. Pak ya. Terima kasih Pak Irwan. Untuk selanjutnya dari satu lagi ya. Sudah pukul 2.53 dari SMK Bina Taruna. Ya Ibu, ini dengan Ibu Elga. Ibu, kita juga sama, mungkin kendalanya kita itu kan mendapatkan referensinya 2 PT Ibu ya dari BMPTI-nya. Cuma yang kita jalan itu baru 1 Bu, yang satunya itu tidak jalan sama sekali Bu, dikarenakan jumlah siswa kita yang kurang. Nah, apakah itu menjadi kendala atau gimana ya Bu ya? Iya Bu, silakan apa yang dirasakan jadi juga penyebab tidak terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan, sudah dijadwalkan. Oh begitu Bu, ya. Kebetulan Bu, kalau kita dengan PT Trijaya Teknik sudah jalan Bu, sudah magang guru, sudah juga ada guru tamu sudah ke kita, dan mungkin saya bisa bantu Bu untuk tadi Pak Irwan ya, yang Pak Irwan itu betul. Ya, laboratorium ya Bapak, mungkin saya bisa bantu Bapak ya. Kalau misalkan untuk ke Bu Nisa, sekarang itu memang betul Pak sudah tidak bisa dihubungi lagi karena Bu Nisanya sudah mengundurkan diri. Jadi sekarang itu ada pegawainya yang baru, nanti saya kirimkan nomornya ya Pak ya, biar nanti Bapak bisa langsung komunikasi, malah langsung bisa dengan Pak Rahmatnya juga gitu, ownernya sekalian. Iya, baik. Silakan nanti dengan Pak Irwan dengan Ibu Maria Elena ya, ternyata bisa ada koordinasi dengan SMK yang kerjasamanya dengan Trijaya Teknik. Begitu ya. Baik Ibu. Iya baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Satu lagi Bu. Iya Pak. Satu lagi Bu, saya kan yang masuk dalam grup kan kepala sekolah saya nih, kebetulan saya di Hubinnya. Jadi memang saya tidak ada akses nih dan tidak tahu informasi nih terkait dengan BMTI. Bisa nggak di add untuk masuk ke dalam grup atau bagaimana? Mohon arahannya Bu. Begitu ya, memang kemarin karena memang banyak, kami memang hanya kepala sekolahnya saja. Tapi bila memang Bapak mau masuk grup itu, silakan hubungi Pak Hermawan atau melalui kepala sekolahnya juga bisa Pak. Baik Ibu, baik. Terima kasih arahannya. Iya, Bapak Ibu. Baik. Sepertinya sudah ada lagi pertanyaan. Ya, tidak cukup, ada Bu. lagi ya. Baik, saya akan kembali untuk segera mengisi form evaluasinya. Bila terlaksana, bukti dukungnya jangan lupa diupload dan alamat G-Drive-nya di copy pastekan di kolom bukti dukung. Lalu jangan lupa juga di sheet 2 diisikan mengenai manfaat serta dampaknya bagi sekolah masing-masing. Pengumpulan instrumen sampai tanggal 29 Oktober 2023, lebih cepat lebih baik. Nanti yang diundang ke BMTI periode tanggal 2 sampai tanggal 4 adalah 1 orang kepala sekolah atau yang mewakilinya. Nah, itu saja Bapak Ibu dari saya mengenai penjelasan instrumen. Mewakili. Batas pengisiannya kapan Bu? Diulang Bu? Tanggal 29 Oktober 2023, lebih cepat lebih baik ya. Kepala sekolah yang diundang adalah 1 orang kepala sekolah atau yang mewakili. Itu saja Bapak Ibu penjelasan instrumen. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bapak dan Ibu sesuai dengan informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi-informasi itu saya sudah sematkan di dalam chat grup. Bapak dan Ibu bisa mengakses di SID garis miring PKS SMK X Industri 23. Nah, di situ akan tercantum atau terpaparkan untuk materi kita hari ini, lalu tentang template unggahnya nantinya akan diunggah template tersebut, dan untuk download template juga di situ sudah tersedia template rencana kerja 2023. Bapak dan Ibu bisa masukkan situ. Lalu saya ingatkan kembali terkait tentang di form evaluasi. Untuk yang demo form evaluasi, di sini masih ada pertanyaan tentang link dokumen pendukung. Link dokumen pendukung itu Google Drive untuk kumpulan dokumen pendukung. Artinya Bapak dan Ibu berkas-berkas atau bukti pendukung tersebut dijadikan satu file atau dijadikan satu Google Drive. Nanti link atau tautan Google Drive ini Bapak copy paste dan dicantumkan di link dokumen pendukung tersebut. Jadi ketika kami buka filenya, template tersebut, template form evaluasi RK 2023, kami dapat membuka dokumen pendukung melalui link yang Bapak sematkan atau Ibu sematkan di link dokumen pendukung tersebut. Oke. Jadi tolong untuk dokumen-dokumen pendukung itu di Bapak Ibu scan dalam bentuk PDF, lalu nanti dapat disematkan link Google Drive Bapak dan Ibu sudah buat seperti itu. Jadi intinya buat sendiri ya Bapak dan Ibu dari Google Drive-nya itu tersebut. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa mensematkan melalui sini, diunggah. Ketika diklik unggah, maka Bapak dan Ibu akan masuk ke formulir monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama antara SMK dengan industri. Nah, untuk batas waktunya itu adalah tanggal 29 Oktober 2023 jam 23.59, yang nanti Bapak dan Ibu wajib untuk mengisi form tersebut sesuai dengan data-data yang diminta di sini, dan satu formulir atau satu unggah itu adalah untuk satu PKS dan RK dan template unggah dengan kerjasama industri yang sudah Bapak dan Ibu kerjasamakan yang kami fasilitasi, yaitu satu industri saja. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya 5 industri, berarti Bapak dan Ibu mengunggah sebanyak 5 kali industri tersebut. Oke. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait hal-hal teknis, dapat menghubungi saya. Jadi dalam grup tersebut mungkin ada Bapak dan Ibu yang tidak masuk dalam grup tersebut karena awalnya itu pembuatannya memang untuk kami mengkoordinasikan langsung dengan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, orang yang menandatangani dalam perjanjian kerjasama dan rencana kerja tersebut. Makanya kami tidak mencantumkan atau tidak memasukkan waka kurikulum atau waka humas atau waka hubinnya di dalam tersebut, karena pengambil keputusan waktu di awal itu adalah kepala sekolah langsung, seperti itu. Jadi rajin-rajin komunikasi juga Bapak dan Ibu dengan kepala sekolahnya terkait tentang informasi tersebut, ya. Oke, sampai dengan ini sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada apa-apa, ntar bisa komunikasi atau berapa chat melalui WhatsApp yang ada di dalam grup tersebut. Jika sudah tidak ada, terima kasih untuk waktunya. Untuk satu lagi Bapak dan Ibu. Satu lagi, tadi atas nama Pak Dwi dari SMK 1 Arahan yang menanyakan PKS dengan siapa? Hexagon. Di kami sudah terkirim di bulan apa Bu? Bulan 4 sudah dikirim. Saya tidak tahu ya sudah terkirim, tapi silakan itu ada saya chat pribadi ya, silakan dihubungi saya kirim filenya ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Silakan Pak Hermawan. Oke, terima kasih Bu. Lalu untuk satu lagi, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 November 2023,
itu kami akan mengundang seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kepala sekolah yang berada di sekolah Bapak dan Ibu. Lalu di sini juga ketika pelaksanaan pertama kan ada dari SMKS IT Al-Farabi dari Bima Nusa Tenggara Barat. Halo Pak. Lalu ada juga dari SMK 4 Saralangun. Nah, terkait tentang wilayah kemitraan atau wilayah binaan, itu kami tidak bisa memfasilitasi atau mengundang atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan biaya yang berada di luar wilayah kami. Jadi, kalau misalnya Bapak dari SMK IT Al-Farabi dan SMKN 4 Saralangun ingin melakukan evaluasi secara mandiri, kami dapat membantu melalui private chat ataupun melalui Zoom terkait tentang progresnya tersebut. Jadi, mangga kalau misalnya ada kendala atau hal-hal teknis yang Bapak dan Ibu dari SMKS IT Al-Farabi dan SMKN Pasar Langun kalau ingin tanyakan, diperkenankan seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan pembiayaan untuk diundang sini, kami tidak bisa melakukannya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Bu Ernest. Mangga Bu, sampai satu guru. Ernest, Pak. Guru. Ya, maaf Pak, tadi ya betul Pak. Sebentar, saya mau tanya, kalau yang di Monet itu kan Pak ada unggah PKS dan RK itu kan yang lama ya Pak ya, yang bulan Maret itu. Terus kalau yang unggah template Monet itu yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang apa? Yang sudah SID. Lalu bagian yang ketiga unggah Monet ya Pak ya? Betul. Nah, unggah ini kan ada di atas kan ada unggah PKS dan RK dengan industri, itu kan yang sudah kita MOU lewat BMTI ya Pak ya, yang bulan Maret itu. Betul, yang sudah Bapak tanda tangani. Kalau unggah template yang bawah itu yang mana Pak? Yang mana Pak? Di bawah kan ada unggah template Monet rencana kerja dengan industri. Ini Pak, unggah template itu yang evaluasi ini Pak. Di checklist eta mana? Oh, yang itunya Pak ya. Oh iya. Oke. Ya, nanti saya rename dulu Pak ya, biar sinkron. Oke, jelas ya Pak. Jadi untuk yang unggah terakhir ini unggah Monet rencana kerja dari form evaluasi yang sudah Bapak Ibu isi atau sudah Bapak Ibu kerjakan, nanti bisa diupload atau diunggah di template Monet ini di bagian terakhir. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Jika cukup, kami sudahi. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan sudah berjalan. Kalau misalnya ada terkait hal yang ditanyakan, mangga boleh di chat atau di hubungi kami. Terakhir, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin live Pak. Enggak Bu, Pak. Izin live Pak. Izin live Pak. The recording has stopped. Terima kasih Pak. Kita mendapat momen